Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih akan membahas soal-soal UKM PPG Matematika. Dan topik kali ini kita akan membahas statistika dan peluang. Langsung aja kita ke soal yang nomor 1. Pelemparan sebuah dadu sebanyak 5 kali, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, di sini kita akan menentukan peluang mata dadu berjumlah 8 dari dadu yang percobaannya sebanyak 5 kali. Nah, saya misalkan di sini untuk percobaan itu saya misalkan A, B plus C plus D plus E ya sebanyak 5 kali. Kalau di jumlah itu ada 8. Nah, dari sini kita bisa menggunakan prinsip inklusi eksklusif, di mana prinsip inklusi eksklusif ini bisa kita gunakan kombinasi 5 dari 8. Nah, ini 5-nya dari banyak percobaan, 8 jumlahnya. Nah, kita kurangi 1. 5 kita kurangi 1, 8 kita kurangi 1, didapat kombinasi 4 dari 7. Nah, tinggal kita hitung kombinasi 4 dari 7. 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti ada 35. Jadi peluang itu kan NA per NS, di mana NA-nya itu tadi 35 dan untuk NS seluruhnya dadu itu kan ada 6 ya. Dan ini ada percobaan 5 kali. Jadi 6 pangkat 5. Nah, jadi ini hasilnya adalah 35 per 6 pangkat 5. Nah, ini kan kita menggunakan prinsip inklusi eksklusif. Nah, sekarang kalau manual kita bisa menjabarkannya seperti ini. Percobaan sebanyak 5 kali dan jumlahnya 8. Ada 2211, ada 32111, ada 41111. Nah, ini kita jabarin, dimana kalau percobaan 5 kali ini jumlahnya ada 8 ya. Ini semuanya jumlahnya 8. Tinggal kita hitung, ini ada 5, berarti 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial 10. Ini satunya ada 3 ya, jadi 5 faktorial per 3 faktorial 20. Ini satunya sama, ada 4 ya, jadi 4 faktorial, jadi 5. Tinggal kita jumlahkan 35. Jadi sama ya, menggunakan cara manual pun sama. Hasilnya adalah 35 per 6 pangkat 5. Jawabannya adalah option yang C. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 2. Sebuah dadu dilambungkan 6 kali. Probabilitas jumlah mata dadu yang muncul 33. Nah, ini caranya sama, menggunakan prinsip inklusi eksklusif, namun di sini jumlahnya itu kan 33 ya. Nah, ini ada 6 kali percobaan, berarti sampai F jumlahnya ada 33. Nah, karena kombinasi 33 ini terlalu banyak, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menyederhanakan, dimana ini ada maksimum ditambah minimum dikurangi 33 dari jumlah yang di soal tadi. Nah, maksimum itu berarti ada 36, karena dadu ada 6 percobaan ya. Dadu maksimalnya 6 percobaan, jadi maksimalnya 36. Kalau minimal dadu itu kan 1 ya, ada 6 berarti minimalnya 6. Nah, dikurangi 33 yang ini, itu 9. Nah, sekarang kita gunakan lagi prinsip inklusi eksklusif ini ya, berarti ini 9 sama 6. 6-nya dari sini ya, banyak percobaan, masing-masing kita kurangi 1. Kita dapatkan kombinasi 5 dari 8. Nah, tinggal kita hitung aja kombinasinya. Kita dapatkan ini 8 kali 7 kali 6. Yang ini 3 kali 2 kali 1, 56 ya. Nah, sekarang tinggal kita cari peluangnya. Dimana di sini untuk NA-nya itu 56 dan untuk NS ya, karena ada 6 kali percobaan dan dadunya itu ada 6, berarti 6 pangkat 6. Nah, jadi kita dapatkan adalah 56 per 6 pangkat 6. Option yang E ya. Lanjut,
Sebuah kotak terdapat 20 bola yang terdiri dari 8 bola merah, 7 bola putih dan sisanya hijau. Peluang terambil 2 bola berwarna berbeda. Nah, sekarang di sini ada 20 bola. Merahnya 8, putihnya 7, hijaunya 5. Kita mau ambil 2 bola. Namun di sini warnanya beda. Nah, ini kan bisa berbagai macam ya. Yang pertama itu bisa merah sama putih. Nah, setelah itu bisa merah sama hitam dan bisa juga di sini putih sama hitam. Nah, ini kan warnanya berbeda-beda ya. Nah, nanti tinggal kita jumlahin aja. Nah, sekarang untuk merah sama putih. Merahnya ada 8 ya. Merahnya ada 8, putihnya ada 7. Jadi kombinasi 1 dari 8, lalu putihnya ada 7, kombinasi 1 dari 7. Didapat 56 ya. Next kita lanjut, di sini ada merah sama hijau ya. Merahnya 8, hijaunya 5. Nah, sekarang ini untuk putih hijau. Putih hijau di sini berarti kombinasi 1 dari 7, hijaunya kombinasi 1 dari 5. Ini didapat 56, ini 40, ini 35. Tinggal kita total aja, didapat 131. Nah, sekarang kita cari NS-nya. Kan diambil 2 bola dari 20 bola yang tersedia. Jadi kombinasi 2 dari 20 ya. 20 kali 19 per 2 kali 1. Didapat 190. Sehingga di sini untuk peluangnya yaitu NA per NS 131 per 190. Jawabannya adalah yang C. Next lanjut di nomor berikutnya, di nomor 4 ya. Ada A9765431. 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Nah, sekarang di sini ada A di mana A-nya ini 9765, enggak ada 8 ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini untuk genap ada 642 ya, genapnya 3. Kalau ganjilnya sendiri berarti ini ada 97531, ganjilnya ada 5. Nah, kalau banyak seluruhnya ya, ini kan ada 8 ya. Kita mau ambil 5 anggota, jadi kombinasi 5 dari 8. 8 kali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 56 untuk ruang sampelnya. Nah, sekarang kita cari di sini untuk jumlah genap, karena yang dicari ada jumlah genap. Itu kan bisa 1 genap 4 ganjil ya, kalau jumlahnya harus genap. Kemungkinan yang kedua bisa 3 genap lalu 2-nya ganjil. Ini kalau kita total ya, ini jumlahnya juga genap karena kita hanya mengambil 5 anggota di mana hasilnya harus genap. Nah, sekarang genapnya 3, ganjilnya 4 ya. Ya, berarti ini kombinasi 1 3, kombinasi 4 5. Lalu di sini untuk yang 3 genap 2 ganjil berarti kombinasi 3 3. Ya, ini genapnya kan ada 3, jadi kombinasi 3 3. Ganjilnya itu kan ada 5, jadi kombinasi 2 5. Nah, tinggal kita hitung aja di sini. Sekarang kita hitung ini 3 kali 5 ditambah ini 1, ini 10. 3 kali 5, 15 tambah 10 itu adalah 25. Oke ya. Sekarang kita tinggal mencari peluang. Peluangnya berarti 25 per 56. Oke. Jadi jawabannya adalah option yang mana nih? C ya. Next kita lanjut di nomor 5. Cara menyusun huruf tercepat sehingga tidak ada vokal berdekatan. Ada sebanyak, di sini ada tercepat, vokalnya itu 3. Kalau konsonannya ini ada 5 ya. Konsonannya 5, vokalnya itu ada 3.
Nah, di sini ada huruf yang sama untuk yang konsonannya. Oke. Sekarang di sini untuk yang non vokal atau konsonan itu kan saya misalin K1, K2 sampai K5 ya. Lalu yang strip ini adalah vokal yang harus kita isi. Kan ada 6 kemungkinan dan ada 3 vokal. Nah, kan nggak boleh berdekatan nih ya. Jadi kombinasi 3 dari 6. 6-nya dari yang strip-strip ini ya. Ini kan kemungkinannya 6. Ada 3 vokal. Oke. Nah, selanjutnya sekarang di sini ya, untuk vokal itu kan ada A. Ada 3 ya, 3 faktorial. Yang sama kan ya, E-nya 2. Jadi 2 faktorial. Sekarang konsonannya tuh 5 ya. Yang sama ini ada T ya, T-nya ada 2, jadi 5 faktorial per 2 faktorial. Tinggal kita hitung, di sini dapat 20 dikali 3 dikali 60, hasilnya adalah 3600. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut di nomor berikutnya, di nomor 6, banyak cara menyusun huruf pencacahan dengan huruf A tidak boleh berdekatan. Nah, ini caranya sama juga dengan nomor 5, ini ada pencacahan. Sekarang kalau huruf A-nya sendiri, itu kan huruf A-nya ada 3. Sekarang kalau yang bukan A ini ada 7 ya. Sekarang dengan menggunakan cara yang sama, misalkan K itu adalah non A, ya jadi K1 sampai K7. Dan yang strip-strip ini adalah kemungkinan huruf A-nya ya, ada 7 kemungkinan. Ada 8 sih ya, ada 8 tempat untuk yang strip-stripnya ini. Ada 8 tempat, huruf A-nya ada 3. Jadi kombinasi 3 dari 8. Nah, sekarang di sini huruf A-nya kan 3 ya, 3 faktorial per 3 faktorial sama. Nah, sekarang kalau yang non A-nya ada 7. Tetapi di sini untuk yang non A ini ada yang sama ya, C-nya ini ada 2. Lalu di sini ada N-nya juga 2. Jadi 2 faktorial, 2 faktorial. Tinggal kita hitung, ini 56 dikali 1. Nah, ini dapat 2520. Sekarang tinggal kita kalikan aja. Didapat 141.120 ya. Jawabannya adalah yang option yang B. Next, lanjut di nomor 7. Banyak cara menyusun mathematics dengan tanpa ada 2 huruf vokal berdekatan. Nah, caranya juga sama. Di sini ada mathematics dan huruf vokal ini nggak boleh berdekatan. Nah, huruf vokal ini ada 4 ya, A, E, A, I, ada 4. Sekarang kalau yang non vokalnya ini ada 7. Caranya sama. Misalkan yang non vokal ini K ya, jadi K1 sampai K7. Nah, yang strip-strip ini adalah yang akan ditempati oleh si vokalnya. Ada 8 ya, 8 kemungkinan. Jadi 8 tempat, lalu di sini ada vokalnya. Vokalnya cuma 4 vokal. Jadi kombinasi 4 dari 8 ya. Di sini kombinasi 4 dari 8, lalu kita kalikan vokalnya ya. Kita kalikan vokalnya. Di sini bisa kita lihat vokalnya ada 4, namun ada yang sama. A-nya ada 2 ya. Jadi nanti dibagi 2 faktorial ya. 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Sekarang kalau yang non A ini ada 7, namun ada yang sama nih, ada yang sama. T-nya ada 2, lalu bisa kita lihat di sini M-nya juga ada 2. Jadi 7 faktorial per 2 faktorial ya. M-nya sama, ada 2, T-nya ada 2. Tinggal kita hitung aja di sini. Untuk yang kombinasi 4 dari 8 ya, 8, 7 kali 6 kali 5 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dapat 12. Lalu ini dapat 7 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. 2 faktorial itu 4 ya. 4 lalu nanti kita total ya sama ini semuanya. Nanti ini berapa? Nah, didapat 210 dikali 7 faktorial ya. Oke, jawabannya adalah option yang berapa nih ya? 210 dikali 7 faktorial.
option yang E ya. Option yang E, sorry ini bukan yang A, harusnya yang E. Oke. Next, lanjut di nomor 8. Suatu koin dengan permukaan gambar dan angka ditos 9 kali dan diperhatikan urutan gambar atau angka yang muncul. Peluang muncul tepat 4 gambar dengan tidak ada yang berurutan. Nah, sebenarnya ini sama dengan nomor-nomor yang sebelumnya. Cuma ini adalah bentuknya adalah koin yang ada gambar sama angka. Di sini yang gambar ya, ini tidak ada yang berurutan ya. Sama seperti sebelumnya, cuma ini gambarnya nggak boleh berurutan. Bisa kita lihat di sini untuk gambar ini kan ada 4. Yang non gambar di sini ada 5. Nah, sekarang dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, kalau yang non gambar ada 5, berarti kan jeda-jeda yang kita buat strip sebelumnya ada 6 kan ya, berarti jadi kombinasi 4 dari 6 ya. Kombinasi 4 dari 6. Sekarang di sini untuk yang gambarnya kan 4 ya. Sama semua, jadi 4 faktorial per 4 faktorial, angkanya ada 5 dan sama semua, jadi 5 faktorial per 5 faktorial. Nah, di sini untuk kombinasi 4 dari 6 itu adalah 15. Nah, sekarang tinggal kita cari peluang. Pada koin, kalau gambar itu kan setengah kan, karena gambar angka. Kalau dia gambar berarti kemungkinannya setengah, dan ini 9 kali. Kalau 9 kali ya berarti kan setengah pangkat 9 atau 1 per 2 pangkat 9. Nah, tinggal kita kalikan 15, jadi 15 per 2 pangkat 9. Option yang D. Nomor 9. Dalam sebuah kantong terdapat 9 kelereng merah dan 9 kelereng putih. Charhung mengambil kelereng dengan pengembalian sebanyak 9 kali. Peluang terambilnya tepat 2 kelereng merah. Nah, sekarang di sini ya. Ini kan tepat 2 kelereng merah ya. Lalu di sini ada merahnya 9. Putihnya juga 9, sebanyak 9 kali. Kalau kita ngambil merah 2 dari 9, berarti kombinasinya itu adalah 2 dari 9. Nah, ini 9 kali 8 per 2 kali 1. Hasilnya adalah 36. Tinggal kita tentukan aja untuk peluangnya. Nah, bisa kita lihat di sini dalam kantong itu yang merah itu kan 9 ya. Putihnya 9. Kalau peluang merah berarti kan setengah, 9 per 18 setengah ya. Nah, sekarang setengah itu kita pangkatin nih sama 9. Nah, kita pangkatin, kita hitung di sini. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 9 per 2 pangkat 7 ya. Hasilnya adalah yang C. Lanjut lagi di nomor 10. Pada suatu ujian, 4 soal terdiri dari pilihan jawaban benar atau salah. Oke, ini ada benar atau salah. Lalu 4 soal lagi terdiri dari pilihan ganda A, B, C, D. Peluang seorang menjawab benar atau salah. Benar 1 soal. Nah, sekarang kalau yang soalnya itu benar atau salah, berarti kan masing-masing peluangnya setengah ya. Benar setengah, salah setengah. Nah, sekarang kalau pilihan ganda ada 4 ya, A, B, C, D. Kalau yang benar kan cuma 1 ya, jadi 1 per 4. Yang salah 3 per 4. Nah, sekarang kalau peluang benar 1 soal. Nah, sekarang kalau yang pilihan gandanya nih, yang benar. Jadi kalau yang pilihan gandanya yang benar, berarti salah satunya ini ada 1/4 yang pilihan ganda, karena ini benar 1 soal. Nah, si pilihan gandanya 1/4. Yang lain tuh salah semuanya. Kalau salah kan pada pilihan ganda 3 per 4 ya, karena opsinya ada A, B, C, D. Jadi ini yang salahnya 3 per 4. Lalu pada soal yang benar atau salah, ini kan masing-masing kalau salah juga setengah ya. Jadi ini setengahnya juga ada 4. Nah, ini karena ada 4 soal pilihan ganda,
benar 1, jadi kombinasi 1 dari 4 ya. Ini ada 4 soal. Oke ya. Jadi ini kombinasi 1 dari 4. Nah, di sini ini kan salah semua ya. Salah semua kalau yang pilihan benar atau salah tadi setengah. Ini jelas ya, ini 3/4 karena ini opsinya yang salah. Salah itu kan 3/4. Kalau yang benar 1/4. Tinggal kita kalikan aja. 324 per 4096. Nah, sekarang kalau yang benernya itu yang benar atau salah. Ya, yang benarnya yang benar atau salah berarti di sini ya caranya sama. Di sini berarti kombinasi 1 dari 4. Oke ya, kombinasi 1 dari 4. Nah, ini kan berarti yang di sini, yang pilihan ganda yang ini semuanya salah. Kalau salah berarti 3/4. Nah, di sini yang option jawaban benar atau salah, ini salah satu benar. Ya, jadi kan setengah ya. Cuma kan ya benar atau salah itu sama-sama setengah. Nah, jadi ini tinggal kita kalikan aja. Lalu kita hitung dan kita jumlahkan. Kita jumlah dapat 432 per 4096. Jawabannya adalah yang A. Lanjut di nomor 11, dalam sebuah permainan, seorang pemain akan mengambil bola yang masing-masing diberi nomor 1 sampai 10. Pemain akan mengambil bola satu demi satu sebanyak 3 kali tanpa pengembalian. Pemain dinyatakan menang jika paling tidak 2 bola terambil bernomor prima. Peluang seorang kalah. Oke. Nah, sekarang di sini dalam nomor 1 sampai 10 primanya berarti 2, 3, 5, 7. Primanya ada 4. Kalau yang non primanya berarti otomatis ada 6 ya kalau yang non primanya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pemain dinyatakan menang paling tidak 2 bola terambil prima. Dan yang diminta itu adalah kalah ya. Nah, berarti di sini kalau lihat non primanya 6, kalau kalah berarti otomatis semuanya kemungkinan pertama itu non prima semua ya. Jadi ini non prima n. Kemungkinan yang kedua primanya cuma 1, yang lainnya non prima. Ya, karena kalau menang itu kan paling enggak 2 prima. Jadi kalau kalah itu cuma 1 prima. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Dan di sini ingat kembali tanpa pengembalian ya. Tanpa pengembalian itu artinya ketika kita ambil berarti sudah berkurang 1. Nah, sekarang yang non itu kan ada 6 ya. 6 per totalnya ada 10, jadi 6/10. Udah diambil 1, jadi 5/9. Udah diambil lagi, jadi 4/8. Nah, ditambah sama yang salah satunya prima. Dan ini kan bisa selang-seling ya, bisa prima dulu, bisa primanya di tengah atau primanya di terakhir. Jadi kita gunakan kombinasi 2 dari 3. Kita bisa lihat di sini untuk yang non prima, itu kan ada 6. Masih ada 10 ya, jadi 6/10. Non prima lagi kalau udah diambil 1 nih tanpa pengembalian jadi 5/9. Kalau yang prima berarti yang 4/8. Tinggal kita hitung, dapat 1/6 ditambah setengah ya, ini hasilnya. Oke, 1/6 kita tambah dengan setengah didapat ya 2/3. Oke ya, jadi jawabannya adalah option yang C. Di nomor 12, suatu tim sepak bola mempunyai peluang menang 0,5. Kalau seri 0,2, kalau yang kalah itu 0,3. Pada suatu pekan, tim tersebut akan bertanding 3 kali. Peluang tim tersebut menang minimum 2 kali dan tidak pernah kalah. Oke, di sini menang ya, minimum 2 kali dan tidak pernah kalah. Nah, berarti semuanya ini bisa menang semua karena minimum 2 kali. Jadi ini bisa menang semua. Lalu bisa juga ini kan minimum 2 kali menang.
Kalau minimum 2 kali menang, jadi ini 2 menang 1 seri, karena di sini ada kata-kata kalimat tidak pernah kalah. Nah, kalau tiga-tiganya menang, jadi kombinasi 3 dari 3. Kalau menang itu kan 0,5 ya, 0,5 pangkat 3. Ditambah nih. Nah, ditambah kalau yang ini kan bisa menang dulu atau seri dulu, jadi kombinasi 2 dari 3. Menangnya 0,5 pangkat 2 karena menangnya 2 kali, lalu kita kalikan seri 1 kali. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Ini didapat 0,125 ditambah ini dapat 3 dikali 0,25 dikali 0,2 ya. Oke, ini kita hitung, kita jumlahkan, didapat ya 0,275 yang D. Lanjut di nomor 13, di sini di suatu kelas terdiri dari 30 siswa, termasuk Toto dan Tati. Jika nilai rata-rata mereka semua 8,2 dan nilai rata-rata 28 siswa selain Tati dan Toto ini 8,25. Jumlah nilai Toto dan Tati. Oke, ini bisa kita gunakan rata-rata gabungan ya. Kalau rata-rata gabungan di sini bisa kita lihat jika nilai rata-rata mereka semua 8,2. Nah, jadi rata-rata gabungannya 8,2. Nah, 8,2 ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah rata-rata 28 siswa selain Toto dan Tati. Rata-rata 28 siswa ini itu adalah 8,25 ya. Jadi 8,25 dikali 28 ditambah ada Toto dan Tati ya. Jadi 2 kali rata-ratanya si Toto dan Tati ini per 30 karena total siswanya ada 30. Sekarang dari sini bisa kita kali silang, 30 dikali 8,2 ini 246. Lalu 8,25 dikali 28 ini didapat 231. Ditambah 2 kali rata-ratanya si Toto dan Tati ini ya, X bar T ya. Nah, di sini pindah ruas dapat 15 sama dengan 2 kali X bar T. Nah, X bar T di sini itu kan rata-ratanya si Toto dan Tati ya, X bar T-nya. Ini rata-rata. Sedangkan yang ditanya adalah jumlah nilai Toto dan Tati. Otomatis jumlah nilai si Toto dan Tati ini kan 2 kali rata-ratanya ya, 2 kali rata-ratanya. Berarti ini sudah hasilnya yaitu 15. Jawabannya adalah yang D. Lanjut di nomor berikutnya di nomor 14. Dari 100 orang siswa dibagi kelas. Rata-rata ulangan pertama dan kedua adalah 4:3 ya di soal ini. Rata-rata kelas pertama dan kedua ini 4:3. Lalu di sini ada keterangan rata-rata ketiga sama dengan rata-rata kelas pertama dan kedua. Oke, jadi rata-rata si kelas ketiga ini itu adalah rata-rata dari yang kelas pertama sama yang kedua. Jika banyak siswa masing-masing 35 ya, 35 ini hanya untuk kelas pertama dan kelas kedua. Dan rata-rata kelas ketiga, rata-rata ketiga kelas ini 8 ya, rata-rata ketiga kelas ini 8. Rata-rata ulangan kelas ketiga. Oke. Sekarang kita akan mencari rata-rata kelas ketiga. Ini juga sama, kita gunakan rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan ini berarti dari ketiga kelas ini kan rata-ratanya 8 ya. Oke, karena rata-ratanya 8, di sini kita bisa gunakan 8 sama dengan kita gunakan rata-rata gabungan rumusnya. Nah, di sini untuk yang kelas pertama ini 4x, yang kelas kedua 3x. Kenapa di sini? Karena perbandingan kelas pertama sama kelas kedua ini 4:3. Jadi saya misalnya di sini 4x, lalu di sini 3x. Nah, sekarang kalau rata-rata rata-rata kelas ketiga, ini rata-rata kelas pertama sama kedua. Jadi 4x ditambah 3x, rata-rata kelas ketiga ya, ini dibagi 2 ya. Nah, jadi 7/2x untuk rata-rata kelas ketiga.
Sekarang di sini banyak siswanya. Kalau yang kelas pertama 35, yang kedua juga 35. Nah, otomatis kalau yang kelas ketiga ini 30. Kenapa? Karena pada soal ini ada 100 siswa. Jadi untuk yang kelas ketiga jumlah siswanya ada 30. Oke ya, ini 35, ini 35, ini 30 per 100. Sekarang tinggal kita kali silang, ini dapat 800, ini dapat 140x ya, 4x dikali sama 35, ini 140x, ini dikali dapat 105x, ini dikali dapat 105x. Sekarang tinggal kita total aja, dapat 350x. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 50, didapat 16, didapat 7x. Berarti untuk x-nya sendiri ini 16 per 7. Baru deh kita cari rata-rata ulangan kelas ketiga. Rata-rata ulangan kelas ketiga berarti di sini, lihat kelas ketiga, rata-ratanya di sini 7 per 2x. Jadi 7 per 2x, dimana x-nya itu nanti kita ubah, x-nya kita ubah 16 per 7. Oke, jadi didapat 8 ya. Jadi optionnya ini yang D, 8. Oke, lanjut di nomor terakhir, di nomor 15. Rata-rata skor tes matematika yang diberikan kepada sebanyak 30 siswa adalah 7. Karena ketuntasan klasikal belum terpenuhi kepada 10 siswa yang rata-rata skornya 5,5 diberikan tes ulang. Setelah dilakukan tes ulang, 10 siswa ini mendapat rata-rata 7,5. Rata-rata skor 30 siswa setelah ada tes ulang adalah, oke, baik, di sini bisa kita lihat, misalkan A-nya ini jumlah skor yang tuntas. Oke, jadi ini ada yang udah tuntas, ada yang belum nih. Total siswanya ada 30. Rata-rata kelasnya ini seluruhnya 7. Kita bisa gunakan seperti sebelumnya, yaitu rata-rata gabungan ini 7. Lalu pada rata-rata gabungan ini ada 10 siswa yang belum tuntas, yaitu skornya 5,5 ya. Jadi 10 dikali 5,5 dan otomatis ditambah jumlah skor yang tuntas ditambah sama A ya. Tadi kita misalin jumlah skor yang tuntas itu adalah A. Sekarang tinggal kita kali silang. Ini berarti 210, ini dapat 55 ditambah A. Jadi untuk A-nya sendiri ini adalah 155. Jadi jumlah skor yang udah tuntas ini ada 155. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini. Di sini ini sekarang 10 siswa yang tadinya ini nilainya 5,5 habis dites ulang ini berubah jadi 7,5 ya, yang nilainya belum tuntas. Kalau yang udah tuntas ya berarti udah. Nah, berarti rata-rata setelahnya yang udah tuntas tadi 155 ditambah 10 orang yang belum tuntas tadi dikali 7,5, karena nilai ulangnya ini 7,5 per 30 ya, didapat berapa nih? 230 per 30, 7,67. Karena di option ini cuma 1 koma, jadi 7,6 ya, yang E. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat.